Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Rimta Zalsalina, dalam pembelajaran IPA kelas 8 Kurikulum Merdeka. Materi bab 2, struktur dan fungsi makhluk hidup, yang dibedakan menjadi 4 subbab, yakni sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem ekskresi. Pada video ini, materi yang akan kita pelajari adalah bab 2, struktur dan fungsi makhluk hidup dengan pokok bahasan makanan dan sistem pencernaan. Ketika kita sedang lapar, kita pasti akan makan. Setelah makan, rasa laparnya akan hilang. Dan kita bisa lanjut beraktivitas lagi. Kenapa tubuh kita butuh makanan? Apakah makanan hanya berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar? Tentu saja tidak. Tubuh itu membutuhkan asupan makanan supaya bisa melakukan berbagai aktivitas. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gorengan, kemudian ada buah-buahan, dan yang ketiga ada mie instan. Kemudian ada nasi rames atau nasi Bali, yang kelima ada gado-gado, dan yang terakhir ada burger. Kira-kira kalau disajikan makanan seperti ini, makanan yang mana yang akan kalian pilih? Untuk yang pertama gorengan. Nah, siapa yang tidak suka gorengan? Jika kalian suka makan gorengan, boleh saja, tapi jangan terlalu sering, karena bisa membahayakan kesehatan. Makan gorengan bisa meningkatkan kolesterol, karena dimasak dengan minyak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada buah-buahan. Kalau kalian suka mengkonsumsi buah-buahan, itu baik untuk kesehatan, karena mengkonsumsi buah-buahan bisa meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Yang ketiga ada mie instan. Mie instan ini juga tidak sehat. Boleh kalian makan mie instan, tetapi cukup sesekali saja, karena mie instan ini ada pengawet, ada pewarna, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, ada nasi rames atau nasi Bali. Makanan ini juga tergolong makanan sehat karena di sana ada sayurannya, ada proteinnya, ada telurnya, ada dagingnya, ada nasinya. Yang kelima ada gado-gado. Kalau kalian memilih gado-gado, di sana ada proteinnya, ada telurnya, kemudian ada sayurnya, kemudian ada juga kacang-kacangannya, ada lontongnya. Nah, makanan ini tergolong makanan sehat karena sayurnya ada, proteinnya ada, karbohidratnya juga ada. Lanjut yang terakhir ada burger. Burger juga tidak boleh terlalu sering dikonsumsi ya, karena di sana mengandung gula yang sangat tinggi dan juga mengandung apa yang dinamakan lemak yang terlalu banyak. Sehingga kalau dikonsumsi berlebihan bisa membahayakan kesehatan. Jadi, kalian kalau mau mengkonsumsi makanan itu harus pintar-pintar memilih makanan yang memiliki nutrisi yang baik dan nutrisi yang lengkap. Kenapa kita manusia perlu makan? Apa hanya untuk menghilangkan rasa lapar? Tentu tidak. Makanan yang kita makan itu bisa menghasilkan energi. Energi itu bisa digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jumlah yang dibutuhkan tubuh itu dinyatakan dalam kalori. Setiap makanan itu mengandung jumlah kalori yang berbeda-beda. Contohnya sepiring nasi dengan sepotong roti. Itu jumlah kalorinya berbeda. Kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas yang dilakukan. Nutrien merupakan zat yang terkandung dalam makanan, yang berisi energi atau bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh. Jenis-jenis dari nutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat berfungsi yang pertama sebagai sumber energi, kemudian untuk mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa, kemudian membantu proses penyerapan kalsium, mencegah konstipasi, dan juga sebagai bahan pembentuk jaringan, sel, dan organ tubuh. Karbohidrat ini ada dua macam, ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu contohnya gula. Contoh makanan yang mengandung gula itu ada buah-buahan dan juga madu. Kemudian karbohidrat kompleks itu contohnya ada pati dan serat. Contoh makanan yang mengandung pati itu ada kentang, nasi, ubi, dan jagung. Sedangkan contoh makanan yang mengandung serat itu ada roti, gandum,
atau sereal, kemudian sayur dan buah. Selanjutnya kita ke protein. Fungsi dari protein yang pertama, membangun atau membentuk struktur tubuh. Yang kedua, untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian yang ketiga, untuk mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan. Dan yang terakhir, untuk mempertebal bahan baku pembuatan enzim, hormon antibodi, dan hemoglobin. Contoh makanan yang mengandung protein ada kacang-kacangan yang tergolong protein nabati. Kemudian ada juga daging ayam atau unggas, daging sapi, telur, ikan yang tergolong protein hewani. Kemudian lanjut ke lemak. Fungsinya yang pertama melindungi organ tubuh dari benturan dan goncangan. Yang kedua sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh. Untuk memelihara kesehatan kulit dan rambut dan membentuk sel membran pada tubuh. Lemak ini ada lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Lemak jenuh ini jika dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan kolesterol. Contohnya pada daging, santan, dan olahan susu. Kemudian lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini sering juga disebut lemak baik. Contoh makanan yang mengandung lemak tak jenuh ada minyak zaitun, alpukat, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya ada lemak trans. Lemak trans ini juga bisa meningkatkan kolesterol. Jadi tidak baik untuk dikonsumsi berlebihan. Contohnya terdapat pada makanan yang digoreng. Kemudian ada juga kolesterol. Kolesterol ini sebetulnya fungsinya untuk membentuk bagian sel membran. Kolesterol yang diproduksi di hati manusia ini sebetulnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan lagi makanan yang mengandung kolesterol. Tingginya kadar kolesterol dalam darah bisa menyumbat pembuluh darah, sehingga memicu terjadinya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi hati-hati ya, jangan banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang bisa memicu naiknya kolesterol tubuh. Selanjutnya vitamin. Fungsinya untuk memelihara fungsi dari sistem tubuh. Ada dua tipe vitamin. Yang pertama ada vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya ada vitamin A, D, E, dan K. Kemudian ada vitamin yang larut dalam air. Contohnya vitamin C, vitamin B, dan turunannya. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini berisi vitamin-vitamin dan manfaatnya, serta sumbernya ada pada makanan apa saja. Yang pertama ada vitamin A. Manfaat vitamin A untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Biasanya terdapat pada susu, telur, hati, sereal, sayur-sayuran orange seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Kemudian vitamin B. Vitamin B fungsinya untuk menghasilkan sel darah merah. Biasanya terdapat pada gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berwarna hijau, dan kacang. Kemudian vitamin C untuk membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan, kemudian untuk membantu tubuh melawan infeksi. Vitamin C ini ada pada jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam, serta pada sari buah jeruk. Kemudian vitamin D, fungsinya untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium, pembentukan tulang. Contohnya terdapat pada kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu dan susu kedelai. Kemudian vitamin E sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Vitamin E ini penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Biasanya terdapat pada minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Kemudian ada juga pada alpukat, gandum, dan biji-bijian. Selanjutnya yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K ini membantu proses pembentukan darah dan meningkatkan pertumbuhan serta kesehatan tulang. Biasanya vitamin K terdapat pada alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan juga telur. Lanjut ke mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh. Contohnya mineral besi, dibutuhkan oleh sel-sel darah merah. Kemudian mineral kalsium dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan gigi. Contoh makanan yang mengandung mineral yakni susu dan produk olahannya. Kemudian kacang-kacangan yang banyak mengandung magnesium. Kemudian hati, kacang-kacangan, telur, sayuran hijau juga banyak mengandung zat besi. Selanjutnya nutrien yang terakhir adalah air. Air ini merupakan nutrisi yang paling penting dikarenakan 70% dari tubuh kita terdiri dari air.
Jadi, seluruh aktivitas penting itu terjadi di dalam air. Fungsinya untuk mengatur suhu normal tubuh, kemudian untuk membantu proses pembuangan zat sisa metabolisme, untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Dalam keadaan normal, sebaiknya kita mengkonsumsi 2 liter air per hari. Baiklah, cukup sampai di sini. Sekian dulu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.